Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Maulida, NIM T 2019-1288. Di sini kita akan membahas tentang rukunnya wudhu dan air yang bisa digunakan untuk berwudhu. Syaratnya wudhu adalah: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau orang yang sudah mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit. Dalam Islam, air adalah benda yang sangat penting untuk bersuci, baik dari hadas maupun najis. Dengan air sebagai alat paling utama untuk bersuci, ibadah seseorang akan lebih sempurna dan sah karena telah bersuci dari hadas maupun najis. Namun, tak semua air bisa digunakan untuk mensucikan diri. Dalam madhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori. Wudhu adalah bagian penting melakukan ibadah. Mengapa? Karena wudhu adalah salah satu cara bersuci yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat dan beberapa ibadah sunnah yang lainnya. Sebab itu, mengetahui definisi wudhu tersebut menjadi penting. Wudhu artinya adalah bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sebelum mengerjakan sholat, kita semua diwajibkan untuk melakukan berwudhu terlebih dahulu. Karena berwudhu adalah salah satu di antara syaratnya sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan berwudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari dubul maupun dubur. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, menyentuh alat kelamin. Yang keempat, hilangnya akal karena tidur nyenyak, pingsan, mabuk, ataupun gila. Yang kelima, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya. Namun, tak semua air bisa digunakan untuk mensucikan diri. Dalam madhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori, beserta hukumnya, jika digunakan untuk bersuci. Antara lain, air suci dan mensucikan, air musyammas, air suci tetapi tidak mensucikan, dan air mutanajis. Yang dimaksud air suci dan mensucikan yang pertama, air suci dan mensucikan yaitu air yang termasuk dalam kategori ini sering disebut oleh ulama fikih dengan sebutan air mutlak, yaitu air yang secara alami turun dari langit atau bersumber dari dalam bumi. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas adalah
air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain emas dan perak seperti besi maupun tembaga. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Pada dasarnya, air zatnya suci tetapi tidak bisa untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun najis. Dalam kategori air ini, terdapat dua jenis, yakni jenis air mustakmal atau mutahayyar. Kalau air mustakmal bisa digolongkan pada saat kita berwudu. Nah, tetesannya pas wudu, tetesannya itu bisa digolongkan sebagai air mustakmal. Nah, ini air mustakmal adalah jenis air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis tertentu. Jika air mustakmal ini tidak mencapai 2 qolah, maka tidak bisa untuk bersuci. Tetapi jika lebih dari 2 qolah, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang kurang dari 2 qolah dan terkena benda-benda najis, sehingga karena hal tersebut berubahlah zat, warna, rasa, dan baunya. Air jenis ini secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, saya menjelaskan materi ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut materi selanjutnya minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.